No comment. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris dalam program Sandasan. Kali ini kebetulan menghadirkan seorang tamu, ya, kepala dinas yang sangat energik, muda dan luar biasa. Assalamualaikum, Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah kepala dinas pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan. Bapak Faisal. Bapak Faisal siapa? Muhammad Hasan Faisal. Muhammad Hasan Ya. Faisal, asli dari Plike, tetangga saya, tetangga kecamatan saya, tapi saya kenal sejak dulu, sejak jadi ajudan. Sekarang sudah kepala dinas. Kalau saya perhatikan dan sejak saya kenal dengan Pak Kadis ini, sebetulnya Pak Kadis ini lulusan STPDN. STPDN, dan tidak semua kepala dinas itu sebetulnya lulusan STPDN. Kalau STPDN ini memang proses pendidikan yang disiapkan untuk menjadi pamong gitu ya, menjadi pegawai negeri, Ya, begitu. gitu. Pak Kadis, saya sebelumnya sempat sandasan tentang pariwisata dengan Jeping Bengkala. Oh iya. Salah satu yang saya ingat di waktu itu, Jeping Bangkalan ini melihat banyak potensi wisata sebetulnya di Bangkalan yang belum tergarap. Itu benar nggak, Pak Kadis? Sebelum saya jawab itu, saya boleh mengucapkan terima kasih karena diundang oleh channel terviral, paling viral di Bangkalan. Memang beberapa waktu kemarin saya, kapan ya diundang? Apakah saya perlu buat gebrakan agar saya viral, agar bisa diundang di sini? Oke. Karena Lingkar Jatim melihat kesibukan Pak Kadis sebetulnya siap. banyak roadshow ke bawah, makanya mencari ruang dan waktu yang sempat gitu. Iya, betul. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Sebelumnya saya hanya bawa beberapa contekan. Ini hanya beberapa dasar hukum, dan kalau misalnya nanya data-data yang lain saya tidak bawa loh. Saya hanya bawa dasar hukum untuk peraturan menteri, undang-undang nomor 10 tahun tentang kepariwisataan, dan peraturan menteri tentang sadar wisata. Jadi tadi bisa diulang pertanyaan yang tadi? Waktu Jeping mengulas tentang masalah potensi destinasi wisata di Bangkalan ini sebetulnya banyak gitu. Cuma mayoritas itu tidak tergarap. Itu tanggapan Pak Kadis sebagai yang mempunyai wewenang untuk mengelola wisata, gimana Pak Kadis? Sebenarnya bisa kita lihat sekarang. Mungkin jawaban itu masyarakat sudah bisa melihat gimana geliatnya pariwisata di Kabupaten Bangkalan sekarang. Alhamdulillah sekarang bahkan di masing-masing desa itu berlomba-lomba membangun tempat wisata. Kami sampaikan di beberapa forum, di beberapa kesempatan ketika ada kepala desa, bahwa kepala desa itu ketika menyisihkan sedikit saja dana desanya untuk wisata, maka income akan datang untuk desa tersebut. Dan PAD desa maksudnya. PAD desa. Dan misalnya dana desanya itu dihabiskan untuk pembangunan, maka tidak ada income untuk desa. Kami sampaikan di beberapa kesempatan di kepala desa, ada sekitar 7 desa yang kita anggap sukses membangun tempat wisata dengan menggunakan dana desa. Di mana aja tuh? Di ujung utara di Tanjung Bumi, yaitu ada 3 desa, Desa Telaga Biru, Desa Telango, dan Desa Bumi Anyar. Perlu kita ketahui bahwa Desa Telango ini sebelumnya desa yang dikucilkan karena dana desanya desa tertinggal dan terkucil gitu ya. Dana desanya paling sedikit, luasnya paling sempit, dan penduduknya juga sedikit. Ya, kalau melihat perjalanannya
Desa Telango ini menyisihkan awalnya sekitar 200 juta saja untuk membangun tempat wisata, yang mana tempat wisata tersebut wisata buatan. Beliau membangun danau buatan. Berarti wisata air ya? Wisata air ya. Sehingga sampai sekarang sukses mendatangkan income sebesar 75 juta tiap bulan. Nah, itu dikelola oleh desa. BUMDes berarti, bukan? Pok Darwis dengan hal ini dalam hal ini BUMDes. Ya. Pak Kadis, ya. Itu salah satu bentuk gebrakan yang mungkin dilakukan oleh Pak Kadis ya mungkin ya. Sebelum-sebelumnya tentang masalah potensi wisata desa itu sebetulnya pernah dibicarakan oleh akademisi di UTM dan macam. Memang tapi belum tergarap secara maksimal gitu, karena memang dukungan dari pemerintah daerah kurang begitu greget tentang masalah kepariwisataan, karena memang banyak memprioritaskan hal pembangunan yang lain gitu ya. Lah kalau Pak Kadis cerita sekarang sudah ada 7 desa yang menjadi proyek desa wisata gitu ya, ini kan tentunya penting untuk dikembangkan. Pak Kadis melihat ada dukungan real nggak dari Pemda Kabupaten Bangkalan tentang masalah pengembangan potensi desa wisata ini? Sangat mendukung, bahkan ini memang perintah langsung dari Pak Bupati. Pak Bupati itu ya? Ya. Kami sampaikan kepada semua yang hadir di sini bahwa Bangkalan itu kan pintu gerbang Madura. Pintu gerbang Madura terdiri dari 18 kecamatan, 27 desa dan 8 kelurahan. Sehingga di 18 kecamatan ini pastinya ada potensi wisata di masing-masing kecamatan. Karena perlu kita ketahui bahwa wisata itu tidak harus wisata alam. Wisata itu dibagi 5. Wisata alam memang yang paling utama. Wisata religi, wisata kuliner, wisata budaya, dan wisata yang terakhir yang tidak berpotensi pun ini bisa wisata buatan. Jadi kreativitas gitu ya. Betul. Jadi setiap tempat itu adalah destinasi. Mestinya seperti itu. Harusnya seperti itu. Sekarang itu sebetulnya orientasi pembangunan wisata di Bangkalan itu sudah mengarah ke situ apa enggak? Insya Allah. Ini masih dalam tahap rencana. Apa memang kreativitas dari Pak Kadis ketika melihat potensi-potensi itu, tapi itu masih belum tertuang dalam sebuah rencana pembangunan secara utuh? Memang belum tertuang. Seharusnya pada tahun ini memang ada rencana kita, program kita, yaitu Festival Desa Wisata. Namun karena ada pandemi COVID musibah ini, jadi kita insya Allah tunda tahun depan. Mudah-mudahan itu bisa betul-betul terjadi biar menjadi pengungkit gitu kan. Kami sudah sampaikan ke semua camat, kami kumpulkan ke Bapak Camat bahwa setiap kecamatan mengirim 1 atau 2 perwakilan desanya yang paling berpotensi untuk menjadi wakil kecamatan peserta Festival Desa Wisata ini. Kalau melihat kalau mendengar cerita Pak Kadis ini sebetulnya Bangkalannya sudah luar biasa tentang masalah pengembangan wisata desanya. Tapi kenyataannya Pak Kadis, anggapan masyarakat bahwa Bangkalan memang minim destinasi wisata meskipun potensinya luar biasa. Minim destinasi wisata bukan berarti tidak punya potensi destinasi wisata, kan begitu. Karena memang kurang ada sentuhan kebijakan dari pemerintah daerah untuk bagaimana memaksimalkan destinasi wisata itu bisa betul-betul menarik turis, menarik para pengunjung, istilahnya kalau itu ya. Guide. Guide. Kurang sosialisasi lah. Ya, sosialisasi. Bukan kurang sosialisasi, memang tidak disentuh. Kebijakan tentang masalah pariwisata ini kurang begitu maksimal disentuh. Contoh Pak Kadis, saya dulu pernah berpikir bahwa di Bangkalan sebetulnya bisa membuat seperti miniatur dari Jatim Park gitu ya. Kayak di sini. Lagi-lagi urusan anggaran. Setiap tahun urusan anggaran. Lah, Pak Kadis ini saya melihat ada kesadaran yang sangat luar ada dengan turun ke desa dan macamnya. Itu semua apa gara-gara memang tidak ada dukungan anggaran dari pemerintah daerah? Apa memang gimana Pak Kadis? Sebenarnya ini kan tahun ini memang musibah pandemi COVID ini semua anggaran memang dipangkas ya, bahkan dihabiskan, disetor ke di COVID itu ya. Siap. Jadi untuk sentuhan pemerintah daerah kepada masyarakat, saya rasa sudah
kami jalani. Bahkan kami setiap ada potensi wisata langsung kami datangkan tim untuk melakukan survei dan melakukan analisa gitu koordinasi dengan pihak terkait di daerah tersebut. Pak Kadis, secerdas apapun kepala dinas, Ya, siap. sehebat apapun kepala dinas menuangkan sebuah konsep dan melihat potensi-potensi itu memang betul luar biasa untuk dikembangkan, tanpa ada sebuah dukungan goodwill politik dari pemerintah daerah, ini muspro juga Pak Kadis. Pak Kadis ini yang cerita tadi itu kan potensi nih, masih belum terkembang secara maksimal. Pak Kadis sudah menganggap ini semua maksimal? Insya Allah ini tahun depan maksimal. Tahun depan bisa maksimal gitu kan. Tapi ya. sekarang belum maksimal, yang jujur Pak Kadis. Artinya potensi wisata itu masih penting untuk dikembangkan kan begitu. Dari sekian presentasi yang tadi sempat dimunculkan, saya yakin itu salah satu bentuk dari kecerdasan dan juga ketelitian Pak Kadis melihat potensi destinasi wisata. Tapi saat ini harus jujur, memang tidak dikembangkan secara maksimal dulu, masih belum dikembangkan secara maksimal kan gitu Pak Kadis. Dan itu mungkin cita-cita besarnya Pak Kadis untuk bagaimana semua destinasi wisata ini bisa dikembangkan dengan masif kan gitu. Amin. Akar multi efeknya bisa betul dirasakan masyarakat. Lah Pak Kadis melihat ini apa yang ingin dilakukan selanjutnya? Tentunya setiap pimpinan ya punya prioritas tersendiri. Jadi misalnya anggaran Bangkalan ini sekian, pimpinan itu punya prioritas pembangunan mana yang lebih didahulukan, kan gitu. Ya. Apakah sektor pendidikan, sektor pariwisata, sektor kesehatan, dan sektor pembangunan yang lain. Mungkin itu kita bukan ranah kita dan untuk menjawabnya gitu ya. Siap. Tapi Pak Kadis kan harus mengakui bahwa potensi destinasi wisata di Bangkalan ini memang belum tergarap secara tuntas. Menurut saya sudah tergarap karena tidak semudah membalikkan telapak tangan Pak Liman. Tidak langsung silapan gitu. Tergarap dengan pengertian, sudah diketahui, sudah dipahami bahwa ini betul-betul punya potensi besar. Tapi itu dieksplorasi dan juga dikembangkan dan sudah hidup, bisa mengundang semua pengunjung kan belum Pak Kadis. Iya kan. Jadi Pak, yang saya tangkap itu Pak Kadis sudah bisa mengeksplorasi potensi destinasi Bangkalan ini dengan apa yang tadi sempat sebelumnya disampaikan itu. Ini luar biasa. Mungkin kepala dinas sebelumnya belum mengeksplorasi ini. Bahkan saya dengar sebelum ini Pak Kadis sudah membentuk sebuah forum. Apa itu? Forum apa Pak Kadis? Itu namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Pok Darwis. Saya berpikir Pok Darwis itu kayak tarian sufi itu Pak Kadis. Ternyata kelompok sadar wisata. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tentang Kepariwisataan Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, tambahan Lembaran Negara Nomor 4966, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, bahwa sebaiknya tempat wisata itu dikelola oleh Pok Darwis dan BUMDes. Juga tertuang di Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 07 HK 001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 17 HK MKP 2005 tentang organisasi pedoman kelompok sadar wisata. Juga tertuang di Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 04 MKM 08 tentang sadar wisata, bahwa seharusnya tempat wisata itu memang dikelola oleh kelompok sadar wisata atau BUMDes. Kenapa? Karena ketika mengembangkan wisata tersebut dengan menggunakan dana desa, maka tidak melenceng dari aturan. Gitu. Jadi secara regulatif sudah disiapkan oleh pemerintah gitu kan? Pemerintah pusat. Itu tertuang di Perbub nggak? Belum. Tertuang juga di Perbub, di Perda. Perda. Sudah Perda. Siap, sudah di Perda. Sudah punya perdanya ya. Luar biasa Pak Kadis ini.
agresif luar. Sudah berapa? Kan nggak sampai 1 tahun jadi kepala dinas pariwisata. Siap. Pak Kadis, Ya. saya percaya dan saya juga setuju ketika ada semangat untuk bagaimana membangun wisata ini betul-betul muncul dari Pak Kadis gitu ya. Tapi sesemangat apapun ketika tidak dibantu dan juga tidak tidak ada dukungan penuh dari pemerintahan daerah, ya selamanya akan hanya berstatus sebagai punya potensi. Iya. Nah, potensi itu kalau tidak dikembangkan ya tetap hanya potensi saja kan begitu. Sebenarnya seandainya tidak ada musim pandemi Covid ini, tahun ini insya Allah semua lapisan yang berpotensi wisata tergarap gitu ya. Tergarap, insya Allah tergarap. Cuman karena ada musibah pandemi Covid ini mungkin tertunda tahun depan insya Allah. Pak Kadis yakin kalau pariwisata Bangkalan ini maju, maka ini akan punya multi efek. Perekonomian, masyarakat, pengangguran dan macamnya kan. Betul. Itu memang menjadi tren di kabupaten kota yang lain, bahwa semua itu banyak yang berorientasi pada wisata. Lah, Pak Kadis melihat enggak ada goodwill politik ke arah itu di Bangkalan? Saya rasa ke arah itu. Nah, Pak Kadis, artinya insya Allah orang yang menyaksikan channel ini ketika mendengar penjelasan Pak Kadis, kreativitas dan juga langkah-langkah kreatifnya Pak Kadis meskipun banyak anggarannya kena COVID gitu ya. Ini kan tidak diem Pak Kadis, membantu Podarwis dan segala macamnya. Bahkan kemarin ini saya mendengar sempat ada program kami yang terbaru ini, Cafe on the Bus. Oh, apalagi itu luar biasa. Tapi semua itu kan tidak, kalau negara mestinya kan tidak harus hanya punya kecerdasan. Kecerdasan itu juga harus harus didukung oleh anggaran karena negara kan gitu. Pak Kadis melihat anggaran Kadis dinas pariwisata cukup nggak? Untuk mengembangkan sekian banyak destinasi wisata yang ada? Insya Allah cukup. Insya Allah. Kona apakah di sini? Jujur coba. Enggak, dicukup-cukupkan gitu kan? Insya Allah ya. Bukan cukup saya. Jadi dicukup-cukupkan mungkin ya. Karena dicukup-cukupkan itu Pak Kadis rela capek ke bawah ke mana-mana kan gitu. Nah, ini memang tugas dan fungsi saya Pak gitu ya. Sebagai abdi masyarakat, sebagai abdi negara, juga sebagai pelayan masyarakat, tentunya saya akan wajib seperti itu, memang tugas saya. Fardhu ain. Siap. Gitu ya. Yang lebih dekat Pak Kadis mungkin pengunjung Lingkar Jatim yang di desa mungkin banyak yang tidak kita serap gitu ya, tapi pengunjung Lingkar Jatim yang ada di Bangkalan banyak anggapan sekarang ya TRK itu nggak terawat katanya. Apa penjelasan Pak Kadis tentang masalah ini? TRK. TRK yang Bangkalan. Sudah lihat ke sana belum ini Lingkar Jatim? Sudah ada love terus ada selfie, ada jembatan yang menjorok ke pantai, ke danau. Saya setiap minggu biasanya keliling sana. Oh, siap. Ada tapi kelihatan. Tapi nggak masuk. Ya di anunya itu di sebelah baratnya itu saya keliling putar stadion biasanya ya, lihat sekilas saja, tidak fokus. Sebetulnya ada apa sebetulnya? Kemarin itu kami sudah menggarap beberapa tempat-tempat selfie. Ada 2 tempat selfie di TRK itu sudah kami bangun. Terus jembatan cinta yang menjorok ke danau itu. Terus ada rumah di atas pohon. Kami sebenarnya mau kerjasama dengan pihak THR. Ada outbound. THR itu apa? THR tempat hiburan rakyat di Surabaya. Oh, THR ya, dengan manajemen sana. Ya, sudah tutup di sana. Jadi permainannya mau dibawa ke sini untuk kita kerjasama. Nah, ini ya sebetulnya kreativitas yang seperti ini sebetulnya yang saya ingin dengarkan sejak tadi. Siap. Nah, meskipun keterbatasan anggaran gitu ya, karena memungkinkan itu juga dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Kan begitu Pak Kadis? Siap. Pernah nggak itu dilaporkan ke Pak Bupati?
Sudah ya? Sudah kami laporkan dan Pak Bupati mendengarkan ya, Pak Bupati pasti mendengarkan. Langsung ya? memerintahkan kepada kami untuk segera ditindaklanjuti. Sangat antusias Pak Bupati. Iya. Terhadap sektor pariwisata ini, siap. Dan itu salah satu bentuk realisasi dari perintah Pak Bupati ya, Siap. yang sempat menjajaki kerjasama dengan THR ini. Perintah Pak Bupati, benar. Rencana itu sampai kapan kira-kira realisasinya Pak Kadis? Tidak lama lagi karena ini kan pandemi COVID-19 ya. Kemarin kami tertunda dan kami sempat fokus ke tempat yang lain. Namun sudah kami bangun dua tempat selfie, terus rumah di atas pohon, jembatan yang menjorok ke danau itu, dan beberapa permainan air yang sudah kami perbaiki semua. Yang kolam renangnya airnya katanya boceng ke fiber itu enggak, itu fitnah Pak Kadis ya? Mohon maaf, untuk kolam renang bukan ranah kami, Dispora Pak. Oh lain? Iya, beda. Jadi ranah kami hanya di tempat di luar itu danau ya? Saja, danau. Untuk stadion dan kolam renang itu Dispora. Pak Kadis, siap. Kolam renang itu sebetulnya bukan berorientasi pada prestasi, tapi juga bernuansa wisata Pak Kadis sebetulnya. Pak Kadis nggak pernah bilang waktu rakor bahwa itu kenapa nggak disatukan dengan manajemen yang di wisata di luar? Karena saya dulu waktu pembangunan itu saya tahu itu bahwa kolam renang itu bukan orientasinya bukan prestasi atlet, bukan, tapi itu memang wisata. Mestinya kan masuk di wisata. Sekarang kok ada dua manajemen, gimana? Sejak kapan tuh Pak Kadis? Sejak awal memang begitu ya? No comment. Ya. Oke, Pak Kadis. Siap. Saya kira publik Bangkalan akan banyak mendengar. Mungkin tergaget-gaget ini dengan penjelasan Pak Kadis bahwa Bangkalan ini betul luar biasa. Penting untuk ada sebuah dukungan karena memang ada keterbatasan anggaran di Kadispora. Meskipun Pak Kadis tadi dia nggak merasa cukup karena dicukup-cukupkan ya. Menurut saya dicukup-cukupkan bukan merasa cukup. Silakan Pak Kadis untuk memberikan himbauan atau saran atau permohonan kepada publik bagaimana destinasi wisata di Bangkalan bisa bisa dieksplorasi lebih maksimal lagi, dan mestinya juga harapannya bisa berdampak positif terhadap Bangkalan dan masyarakat Bangkalan. Terima kasih. Kami sampaikan yang pertama terhadap tim dari Sanrasan Lingkar Jatim, tentunya kepada Kak Aliman, ini kakanda kami, senior kami. Kepada masyarakat di Bangkalan maupun di luar Bangkalan, mari datang ke Kabupaten Bangkalan. Di sini sudah banyak tempat wisata yang sudah kami buka. Yang pertama Desa Telaga Biru ada Pantai Biru, Desa Fumianyar ada Pantai Fumianyar, Desa Telangoh ada Pantai Telangoh. Itu semuanya di Tanjung Bumi. Yang kedua di Kecamatan Arosbaya ada Desa Berbelu, Gua Pelelangan, Pandela, Pantai Desa Lacing. Terus di Bancaran juga ada beberapa tempat wisata. Di kota sendiri ada TRK dan museum yang dikelola oleh kami sendiri. Terus di Kecamatan Labeng ada yang terbaru yaitu kuliner Pantai Sukolilo Barat. Jadi Kutai Sukbar di Kecamatan Labeng, Desa Sukolilo Barat. Tidak lama lagi ada beberapa desa yang akan mengerjakan proyek tempat wisata. Oleh karena itu, monggo datang ke Bangkalan rame-rame. Mudah-mudahan kami bisa menjamu Anda semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis. Mudah-mudahan program Sanrasannya bisa, meskipun tidak secara banyak persentasenya, tapi bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan wisata di Bangkalan. Oke, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.